Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah tema yang cukup penting bagi kita sebagai orang tua. Dalam hal ini, kenapa saya katakan sangat penting? Karena kita sebagai orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Dan di antara pertanggungjawaban yang Allah pinta kepada kita adalah apakah kita sudah mendidik anak-anak kita dengan baik, apakah kita sudah menemani anak-anak kita dengan cara yang Allah dan Rasulnya anjurkan, atau kita masa bodoh dengan pendidikan anak-anak kita. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa mendidik anak itu adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di setiap ibadah itu butuh ilmu. Ilmu ini yang akan mengarahkan seorang hamba kepada derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara ilmu dalam mendidik anak ada namanya tarbiyah jinsiyah. Ya, nanti insya Allah kita akan belajar bersama-sama apa itu tarbiyah jinsiyah dan seperti apa tarbiyah jinsiyah. Semoga dengan kita memiliki ilmu dalam mendidik anak, terutama dalam pembahasan tarbiyah jinsiyah ini, menjadi fondasi kita untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang lebih salih dan salihah lagi. Ya, amin. Allahumma amin. Baik. Teman-teman, ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, ketahuilah bahwa tarbiyah jinsiyah itu berbeda dengan konsep, kalau teman-teman pernah dengar ada namanya sex education. Ya, itu sangat-sangat berbeda. Kalau dalam pembahasan sex education yang biasanya versi yang diambil dari orang-orang non-muslim, biasanya mereka hanya sekedar mengajarkan seksualitas yang sehat. Ya, bagaimana mereka biasanya menjelaskan ya teman-teman, seks secara anatomis, ya, atau misalnya bagaimana caranya seks yang akhirnya nanti tidak menimbulkan kehamilan. Ya. Nah itu hanya sebatas itu. Tapi kalau tarbiyah jinsiyah itu lebih dalam lagi. Ya, dimulai dari bagaimana orang tua menjadi teladan yang baik di dalam sebuah keluarga. Kemudian di dalam tarbiyah jinsiyah juga nanti insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana adab seorang anak meminta izin ketika akan memasuki kamar orang tuanya. Bagaimana pula kita sebagai orang tua menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa yang namanya anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda dalam Islam. Dan ini semuanya ada hikmah di balik apa yang Allah telah ciptakan. Kemudian di dalam tarbiyah jinsiyah juga ada kita mempelajari tentang bagaimana aurat dalam Islam dan bagaimana pula kita menjaga pergaulan, yang mana pergaulan ini di dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa. Jadi pendidikan ya tarbiyah jinsiyah itu mengumpulkan antara akidah, adab dan akhlak. Ya. Dan ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Nanti untuk masalah akidah apa? Kita mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita dan kita harus merawat tubuh kita. Kita harus menjaga tubuh kita karena besok kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, dari mana tarbiyah jinsiyah ini teman-teman harus kita mulai? Di antaranya adalah dari keteladanan yang harus dimiliki oleh orang tua. Ya. Di dalam Islam yang namanya kesolihan orang tua itu modal utama. Ya. Ingat, ketika orang tuanya saleh, ketika orang tuanya salihah, maka Allah akan jadikan anak-anaknya, keturunannya pun saleh dan salihah. Atau kalau dalam pepatah kita pernah mendengar, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ya. Dan kalau kita pengen punya anak yang baik, anak yang salih, anak yang salihah,
Maka mulailah dari kita sebagai orang tuanya menjadi hamba-hamba Allah yang baik, ya. Menjadi hamba-hamba Allah yang pandai menjaga diri. Menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Ya, fokus kepada apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan apa-apa yang Allah larang kita jauhi. Karena nanti ya teman-teman, ada nih dalam Islam itu ada gini. Saya pernah membaca sebuah kitab. Jadi dijelaskan bahwa orang tua itu kalau dia pernah berzina, maka akan dibayar hutang oleh anak-anaknya. Kalau tidak bertaubat orang tuanya. Berarti dalam hal ini ya teman-teman, kerusakan orang tua itu sangat-sangat berdampak bagi anak-anaknya. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka ay yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā rahmatan min rabbik. Lihat, yuk kita pelajari bagaimana ayat ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu. Li ghulamaini yatimaini. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang salih. Lihat bagaimana Allah menjaga harta orang tua yang salih. Allah jaga sedemikian rupa dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan akhirnya pada masanya Khidir menyampaikan gitu loh, Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar mereka sampai kepada kedewasaan dan mengeluarkan simpanannya sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya teman-teman. Jadi kesalihan seorang hamba itu, apalagi orang tua, bisa mendatangkan rahmat Allah bagi anak keturunannya. Masya Allah. Jadi yuk bismillah, saya ajak diri saya nih dan teman-teman semuanya sebagai orang tua, mari kita menjadi orang tua yang salih. Mari kita pantaskan diri kita menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tentunya ya teman-teman, kita tahu bahwa Allah itu cinta dengan orang-orang yang bertakwa. Allah cinta dengan orang-orang yang baik. Kalau kita tahu bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang baik, mencintai orang-orang yang bertakwa, maka jadilah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan kita tahu tidak ada teladan yang baik bagi anak-anak kecuali yang pertama kali ia lihat adalah orang tuanya. Ya. Ada ungkapan yang menyebutkan guru itu digugu dan ditiru. Ya enggak teman-teman? Maksudnya apa? Guru kita sebagai orang tua itu akan ditiru apa yang telah kita lakukan. Akan didengar oleh anak-anak kita apa yang kita ucapkan. Jadi kalau sudah jadi orang tua tuh hati-hati ya teman-teman. Kalau mau mengeluarkan sesuatu dari lisan kita, dipikir kembali. Kalau mau berbuat sesuatu dengan tingkah laku kita, dipikir kembali. Karena anak akan melihat dan mendengar apa yang orang tuanya lakukan. Ya. Dan tentu dalam hal ini ya teman-teman, tidak bisa kita menyalahkan anak 100% ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, melanggar norma-norma agama, kecuali kita pun harus melihat siapa orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang tua yang baik. Semoga Allah Azza wa Jalla memantaskan kita menjadi orang tua yang bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla ringankan kita semuanya untuk menemani anak-anak kita sampai nanti Allah kumpulkan di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Baik. Kemudian teman-teman, selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini, ketahuilah wahai saudariku bahwa Islam itu adalah agama yang mengatur segala sendi kehidupan. Allahu Akbar. Jadi Masya Allah ya teman-teman, kita bersyukur nih kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan ketika kita menjadi seorang muslimah, ya, atau menjadi seorang muslim. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu telah memberikan petunjuk kepada kita ya melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana kita mengambil ya panduan dari Al-Quran dan Sunnah itu untuk
kehidupan kita. Jadi penting bagi kita ya teman-teman, bahwa ketika kita itu berjalan dalam rel yang benar, ketika kita itu berjalan dalam koridor apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, maka sesungguhnya insya Allah jalan kita akan selamat sampai ke akhirat nanti. Dan Islam telah memberikan panduan dalam setiap perilaku dan perbuatan. Bahkan sifatnya berupa preventif ya teman-teman. Bukan hanya preventif saja, tapi termasuk dalamnya rehabilitatif dan kuratif. Masya Allah. Jadi benar-benar sempurna gitu loh. Masya Allah. Islam itu agama yang sempurna. Agama yang mengatur segala sendi kehidupan manusia. Allahu Akbar. Kalau kita lihat ya teman-teman, di agama-agama lain itu tidak sedetail bagaimana mereka mengatur sebagaimana apa yang ada dalam Islam. Contoh misalnya, di dalam Islam urusan istinja saja, urusan membersihkan ya setelah buang hajat itu diatur loh. Masya Allah. Bayangkan, di dalam Islam orang mau masuk kamar mandi mendahulukan kaki mana itu juga diatur. Mau memakai baju mendahulukan tangan mana itu juga diatur. Dan tidaklah apa yang diatur di dalam Islam itu kecuali ya teman-teman, semuanya kembali untuk kebaikan hambanya. Jadi ini penting untuk kita sadari bersama bahwa sesungguhnya tidaklah Allah Azza wa Jalla mengatur segala upaya yang ada di dalam agama kita ini kecuali ini untuk kebaikan hambanya. Jadi bersyukurlah kepada Allah atas nikmat diberikannya kita kesempatan untuk menjadi seorang muslim. Karena apa yang ada dalam kehidupan ini sejatinya sudah ada kunci jawabannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tinggal kita mau atau tidak belajar. Tinggal kita mau apa tidak mengkaji. Ya, kalau kita mau belajar, mau mengkaji, maka ini adalah sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Nah, setelah kita tahu bahwa Islam itu adalah agama yang mengatur segala sendi kehidupan, setelah kita belajar bahwa sejatinya ya di dalam Islam kesolihan orang tua itu sangat memiliki dampak bagi kehidupan. Kemudian yang perlu kita pelajari dan kita ketahui teman-teman, bahwa ketahuilah di dalam Islam yang namanya wanita dan laki-laki itu berbeda. Jadi nanti ada fitrah apa yang harus dipegang oleh anak-anak kita ya ketika mereka mengetahui bahwa dirinya adalah laki-laki. Dan fitrah-fitrah apa saja yang harus dipegang oleh anak-anak kita ketika mereka mengetahui bahwa diri mereka adalah perempuan. Nah, dari mana mereka itu mengetahui bahwa mereka adalah laki-laki dan perempuan? Dari kita sebagai orang tuanya. Kita mengenalkan identitas ini kepada anak-anak kita. Jadi penting nih bagi kita teman-teman untuk lebih mengenalkan ya identitas anak laki-laki kita atau anak perempuan kita pada diri anak-anak kita. Dan itu sudah bisa ya kita kenalkan sejak mereka usia-usia TK. Itu sudah bisa kita ajak dialog. Ya. Dan ketahuilah di dalam Al-Quran pun dijelaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Imran, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama seperti wanita. Ya, jadi Islam itu sudah mengajarkan kita bahwa yang namanya laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dan Allah Azza wa Jalla, zat yang menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin, ya, laki-laki dan wanita. Keduanya pasti berbeda. Baik itu secara fisik maupun secara naluri atau fitrah yang Allah Azza wa Jalla berikan. Jadi dalam Islam itu tidak ada yang namanya laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, itu tidak ada. Karena memang semuanya sudah ada porsinya masing-masing. Ya, semuanya sudah ada jatahnya masing-masing, fitrahnya masing-masing. Dan dalam Islam ya teman-teman, kalau ada laki-laki menyerupai wanita ataupun wanita menyerupai laki-laki, maka itu termasuk orang-orang yang terkena laknatnya. Beda dengan isu kesetaraan gender. Pernah dengar nggak teman-teman? Ya kan? Dimana orang-orang non-muslim itu mereka mendengung-dengungkan bahwa yang namanya perempuan tuh harus sama dengan laki-laki gitu ya. Baik itu pekerjaan ataupun hal-hal yang lain.
Padahal setiap wanita memiliki kelebihan yang pastinya berbeda dengan para kaum laki-laki. Masya Allah. Nah, kita kembali bahwa di dalam Islam memperkenalkan identitas laki-laki dan perempuan itu teman-teman ya. Dimulai dari kita mengenalkan. Kita pertama sebelum mengenalkan kita ini dulu. Kita sebagai orang tua menerima dulu nih. Ini penting banget nih. Menerima apapun yang Allah berikan kepada kita dari jenis kelamin anak-anak kita. Ini dasar banget nih teman-teman. Pendasaran banget. Gini loh. Saya tuh pernah dapat curhatan dari salah satu jamaah gitu ya. Beliau pengen punya anaknya perempuan gitu ya. Namanya emak-emak itu kan pengen nanti bajunya samaan, sarimbitan gitu ya. Dan ternyata ya Allah memberikannya laki-laki. Maka ketika itu ya teman-teman ya, kata jamaah saya itu pas anaknya laki-laki tapi cantik gitu. Kata jamaah saya sebelum hijrah itu saya itu sering kali di waktu kecil memakaikan kerudung kepada anak laki-laki saya. Dan itu ustazah benar-benar itu akhirnya berdampak ya. Anak saya itu setelah usia SD qadarullah tidak muncul gitu ya sifat kelaki-lakiannya, justru malah lebih senang ketika bergaul dengan perempuan, ketika misalnya memakai make up ibunya gitu ya Allah. Dan beliau menangis ya, beliau juga sedih. Itu beliau sekarang paham bahwa itu adalah kesalahan dirinya. Jadi sekarang ya teman-teman, mulailah kita sadari bahwa apa yang Allah beri dari semua jenis kelamin anak kita itu adalah yang terbaik, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau kita mengharapkan anak laki-laki yang Allah beri ternyata perempuan, terima dengan baik. Kalau kita mengharapkan anak perempuan yang Allah beri anak laki-laki, maka terima dengan baik. Karena nanti dari sini akan memudahkan kita untuk bisa menjelaskan identitas jenis kelamin kepada anak-anak kita. Jadi kalau misalnya nih, kita punya anak laki-laki, ya sudah, kita katakan kepada anak kita, Bang, ya abang itu adalah laki-laki. Dan laki-laki itu punya sifat gitu ya. Sifatnya apa misalnya? Sifatnya diantaranya anak laki-laki itu adalah anak yang kelak nanti bertanggung jawab ya terhadap keluarganya. Anak laki-laki itu nanti ada sifat diantaranya adalah mencari nafkah. Anak laki-laki itu harus menjadi anak yang bisa memberikan kasih sayang kepada kedua orang tuanya dan kepada istrinya. Dan ini perlu kita sounding anak-anak kita ya. Juga teman-teman, termasuk di dalamnya kita sebagai orang tua ya, ketika kita memiliki anak laki-laki maka biasakan memakaikan baju sesuai dengan gendernya. Kalau memang anak laki-laki ya pakaikan pakaian sesuai dengan atribut kaum laki-laki gitu ya. Jangan sampai terbalik-balik. Punya anak laki-laki dijilbabin. Wah, itu dampaknya ngeri banget tuh teman-teman. Jadi walaupun cuman bercanda tapi jangan ya. Jangan sampai kita lakukan demikian. Kemudian kalau kita punya anak perempuan, maka kita juga ya katakan kepada anak perempuan kita, "Nak, Mbak itu perempuan ya. Perempuan itu apa fitrahnya? Perempuan itu fitrahnya nanti adalah menyusui. Fitrahnya perempuan itu nanti melahirkan. Fitrahnya perempuan itu bertanggung jawab ya di dalam rumah. Fitrahnya perempuan itu misalnya auratnya semua tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan." Nah, laki-laki juga begitu dijelaskan. Ya, nanti auratnya seperti apa. Nah, itu dijelaskan secara detail. Jadi yang memberitahukan kepada anak-anak kita adalah kita sebagai orang tua. Baik. Kemudian teman-teman, di sini ketika kita sudah mengatakan kepada anak-anak kita bahwa kalian itu adalah laki-laki atau kalian itu adalah perempuan, maka metode yang bisa kita ajarkan selanjutnya adalah menanamkan pada diri anak-anak kita untuk bisa menjaga diri. Wah, ini penting banget ini. Sangat-sangat penting. Kalau di ilmu barat itu tidak ditanamkan untuk bagaimana mereka merasa bahwa apa yang Allah berikan dari dalam diri mereka itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman tahu, penanaman kepada anak-anak kita tentang akidah yang baik bahwa Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepadanya untuk tubuh yang bagus ya,
memberikan kepadanya bentuk tubuh yang harus disyukuri, yaitu semuanya adalah dari kita sebagai orang tuanya. Dan ini penting untuk kita tanamkan sejak mereka masih dini. Ya, karena yang merusak fitrah anak-anak itu adalah kita sebagai orang tuanya. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau pernah menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisanihi. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi fitrah yang dimaksud adalah benar-benar mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Allah lah yang telah menciptakan dirinya. Ya. Dan kalau Allah yang telah menciptakan dirinya, maka yang perlu kita diskusikan dengan anak-anak kita bahwa kita itu nanti setelah bangun dari kubur, kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Termasuk apa pertanyaan yang Allah ajukan? Bagaimana engkau menjaga tubuhmu? Ya. Bagaimana engkau menjaga hidupmu? Bagaimana engkau mengatur waktumu? Bagaimana engkau mengatur masa mudamu? Apakah engkau gunakan masa mudamu untuk berdua-duaan dengan lawan jenis? Atau kau gunakan masa mudamu untuk menuntut ilmu? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penanaman agama kepada anak-anak itu pondasi yang sangat kuat untuk masa depan anak-anak kita. Ya, yakinlah teman-teman. Hari ini tuh kita hidup di akhir zaman di mana syubhat itu menyambar-nyambar gitu loh. Di mana yang namanya, mohon maaf ya, laki-laki suka sama laki-laki itu sudah menjadi hal yang diyakini oleh masyarakat kita gitu loh. Dan ketahuilah bahwa pada hari ini itu kalaulah bukan karena penjagaan Allah kepada anak-anak kaum muslimin, maka sudah banyak anak-anak kaum muslimin yang rusak ya karena keadaan yang dihadapinya, Masya Allah. Nah, kita katakan kepada anak-anak kita bahwa Allah Azza wa Jalla itu senang ketika kalian pandai menjaga diri. Allah itu adalah zat yang tidak suka kalau kita tidak berupaya menjaga nikmat yang Allah berikan. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang paling bagus, yang paling baik ya. Maka jaga apa yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada kita. Dan ini penting untuk kita sounding terus ya. Nanti sesekali ya teman-teman, kita itu ajak anak-anak kita untuk lebih tahu bahwa kita harus bersyukur kepada Allah, kita ajak jalan-jalan gitu ya, misalnya melihat orang-orang yang diberikan keadaan spesial oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu bisa menjadikan anak-anak kita lebih mencintai Allah. Dengan demikian anak-anak kita pun akhirnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian teman-teman, di antara bagian dari tarbiyah jinsiyah yang harus kita tanamkan pada diri anak-anak kita adalah menanamkan rasa malu. Wah, ini juga penting nih. Jadi menanamkan rasa malu itu menurut saya ya itu bagian yang sangat penting yang tidak bisa dilewati dalam mendidik anak-anak kita. Dan nanti dampaknya itu akan panjang gitu ya. Kalau anak-anak kita dididik rasa malunya untuk berada di dalam fitrahnya, maka insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang malu ketika bermaksiat kepada Allah. Anak-anak kita akan Allah jaga dari segala keburukan yang ada di zaman ini. Ya, bahkan dalam Islam itu yang namanya sifat malu bagian dari iman. Ya, apa kata Rasulullah? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, iman itu memiliki 70 cabang dan rasa malu adalah bagian dari cabang keimanan. Lihat, kenapa ya teman-teman malu itu harus dipupuk terus ya agar tidak hilang dalam diri anak-anak kita dan dari kita semuanya. Karena kalau kita dan anak kita itu punya rasa malu ya, maka kita tidak akan berkata kecuali apa-apa yang Allah ridhai. Kita tidak akan berbuat kecuali apa-apa yang Allah ridhai ya. Dan ini penting sekali. Orang itu kalau sudah tahu Allah ya, mau bermaksiat itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah ya teman-teman, malu yang paling mulia di antara rasa malu yang ada pada diri seorang hamba
adalah ketika malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya rasa malu yang bercampur dengan rasa cinta, takut, dan kesadaran bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang telah memberikan banyak kebaikan kepada dirinya. Masya Allah. Masya Allah, teman-teman pernah dengar nggak sahabat Utsman bin Affan? Ya, sahabat Utsman bin Affan tuh walaupun laki-laki ya, tapi beliau tuh pemalu. Makanya disebutkan bahwa malaikat itu malu kepada Utsman. Dan kita pun didik anak-anak kita untuk memiliki rasa malu kepada malaikat. Malu nak, kalau kamu berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahrammu, malu. Di kanan kirimu ada malaikat, gitu ya. Malu, malaikat akan mencatat semua amal burukmu. Ya. Dan tentunya ya teman-teman, ini tidak bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita dalam satu waktu. Kita ajarkan kepada anak-anak kita dengan tahapan demi tahapan. Jadi kalau misalnya nih, anak kita perempuan, misal contoh, sudah harus menutup aurat, sudah balik keluar rumah nggak pakai kerudung, maka kita boleh, nak, malu nak, rambutmu kelihatan, gitu ya. Anak laki-laki kita, misalnya, ya, dia mau pergi dengan kawan wanitanya, maka kita katakan, malu nak, itu kan kawan wanitamu bukan mahrammu. Malu kepada Allah, malu kepada malaikat. Dan semoga ya teman-teman, ketika kita berupaya sedemikian rupa mengajarkan rasa malu pada diri anak-anak kita, menumbuhkan rasa malu pada diri anak-anak kita, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian bagian dari tarbiyah jinsiyah, ya diantaranya nih teman-teman, kita harus tahu namanya manajemen kamar laki-laki dan perempuan. Jadi anak-anak yang laki-laki itu harus sudah dipisah tidurnya dengan anak-anak perempuan. Dan ini kenapa, kalau ada yang tanya, Ustazah kenapa kok sampai sedetail itu gitu ya. Yang namanya laki-laki dan perempuan itu harus dipisah tidurnya walaupun itu saudara kandung. Karena zaman sekarang ibu-ibu ada banyak waliyadzubillah ya, dalam satu rumah itu terjadi yang namanya seks bebas. Baik antara bapak kepada anak perempuannya, ibu kepada anak laki-lakinya atau sebaliknya, ataupun dari orang-orang terdekat gitu lah. Dan bahkan ada yang namanya kakak beradik laki-laki dan perempuan dalam satu rumah. Di zaman sekarang itu terjadi yang namanya perzinahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita ambil ya langkah, di antara langkahnya adalah memisahkan tempat tidur anak-anak kita. Jadi ini bagian dari tarbiyah jinsiyah. Penting sekali teman-teman. Dampaknya itu ngeri banget kalau sampai tempat tidur anak-anak kita itu tidak dipisah. Kita nggak tahu ilmunya. Tiba-tiba kita dikagetkan, na'udzubillah summa na'udzubillah, misalnya ya, dengan kondisi misalnya ada sesuatu yang tidak baik dalam rumah gitu kan, jangan sampai ya waliyadzubillah. Daripada misalnya nasi sudah menjadi bubur, lebih baik kita sudah sedia payung sebelum hujan, kita sudah jaga-jaga. Nah dalam Islam itu teman-teman, anak dipisahkan tempat tidurnya ketika, ini banyak versi ya, beda-beda pendapat. Tapi yang saya pegang adalah anak maksimal paling pol gitu ya. Dipisahkan tempat tidur ya, bukan kamar. Ya syukur-syukur kalau kamar. Kalau rumahnya besar, kamar itu jauh lebih bagus ya. Tapi kalaupun misalnya mohon maaf ya rumahnya S kali S gitu ya, maka bisa tuh dipisahkan tempat tidurnya aja. Ya. Nah, ketika usianya sudah 7 tahun, ini sudah paling maksimal. Ada juga yang mengatakan dimulai dari 7 tahun dan paling maksimal itu 10 tahun. Wallahu ta'ala alam. Kenapa para ulama mengambil qiyas dari sabda Rasulullah SAW? Di antaranya apa kata Rasulullah SAW? Murru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk mendirikan salat ketika mereka telah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukullah anak-anak kalian kalau nggak mau salat ketika usianya 10. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkan tempat tidur anak-anak kalian. Berarti dari sini kata para ulama,
bisa mengambil kesimpulan bahwa anak-anak itu dipisahkan tempat tidurnya dari mulai usia 7 tahun sampai 10 tahun. Kalau ada pertanyaan, Ustazah bagaimana kalau misalnya sebelum usia 7 tahun apakah boleh? Boleh. Tapi tentunya kita sonding dulu. Jangan langsung main apa? Biasanya orang tua itu kadang ini PR kita nih. Kita langsung memaksa anak-anak kita. Anak-anak kita bingung. Biasanya tidur sama kita, biasanya tidur sama kakaknya, tiba-tiba langsung dipisah. Ya, kita kasih tahu dulu. Nah, ya, sekarang tempat tidurnya sudah mulai dipisah ya, kan adik sudah besar, kakak juga sudah besar. Nanti kalau tidurnya bareng satu tempat tidur juga pertama nggak muat. Kedua, memang dalam Islam yang namanya kakak beradik itu harus dipisah tempat tidurnya. Nah, itu mulai dari sounding dulu ya teman-teman. Jadi tidak langsung anak-anak kita dipisah begitu saja. Ya khawatir nanti kalau langsung kita pisahkan mereka bingung ya kenapa bisa seperti ini. Ya. Baik. Nah, jadi persiapkan dulu mentalnya anak kita untuk tidur sendiri. Ya kadang kan anak-anak kalau dipisah gitu kan pada belum berani ya. Pada belum berani dan jangan berikan tontonan-tontonan yang menakutkan. Ya, nah ini kesalahan orang tua juga nih. Ya, terkadang ada banyak orang tua yang memberikan tontonan-tontonan yang tidak baik, menjadikan anak-anaknya akhirnya menjadi penakut dan tidak mau tidur sendiri. Ya, dan latih anak-anak kita sedikit demi sedikit. Ya, hari pertama mungkin kalau anak-anak kan beda-beda anak-anak ada yang masih pengen dikeloni sama ibunya, misalnya ya nggak apa-apa. Ya, kemudian nanti pelan-pelan kita tinggalkan kalau dia sudah tidur ya. Dan ini Masya Allah ya teman-teman, bicarakan dengan anak kita itu secara lembut. Insya Allah nanti kalau kita sudah benar-benar bicaranya dari hati, maka insya Allah anak kita pun akan menerimanya dengan hati. Baik, kemudian di antara bagian dari tarbiyah jinsia teman-teman, di antaranya adab meminta izin. Ya, adab meminta izin. Dan ini penting banget ya. Kadang kita lupa sebagai orang tuanya aja kita tuh belum tahu ya tentang bagaimana adab izin seorang anak ya ketika memasuki kamar orang tuanya. Dan ini Masya Allah ya teman-teman, di dalam Islam itu sudah diatur sedemikian rupa gitu Masya Allah. Sampai adab izin saja sudah diajarkan. Baik, kita lanjutkan. Di antara adab dalam Islam yang mesti orang tua ketahui adalah adab meminta izin. Dan ini ada dalam surah An-Nur ayat 58 sampai 59. Nah ini nih berarti orang tua harus belajar lagi nih surat An-Nur. Tolong dicatat ya teman-teman. Surat An-Nur ayat 58 sampai 59. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah wa min ba'di salatil 'isha ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Nah, di dalam surah An-Nur ayat 58 Allah Subhanahu wa taala teman-teman menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya. Apa kata Allah? Hendaklah bagi kalian ketika kalian memiliki budak-budak, baik itu budak laki-laki ataupun perempuan, dan juga anak-anak di antara kalian yang belum balik, maka hendaklah meminta izin kepada kalian ketika memasuki rumah atau masuki kamar tidur kalian berapa kali? 3 kali. Yang pertama, sebelum sholat subuh, min qabli sholatil fajri. Yang kedua, ketika di siang hari, ketika kita tidur siang, ya ketika kita menanggalkan pakaian luar itu maksudnya adalah waktu siang. Waktu di mana orang tua sedang istirahat misalnya. Dan yang ketiga adalah setelah sholat Isya. Kata Allah, salasu auratilakum, yaitu 3 aurat bagi engkau. Kan kita juga biasanya kalau pas malam pada Isya kan
kita sebagai istri memakai baju dinas ya di dalam kamar atau sebelum subuh gitu ya. Atau misalnya siang hari. Nah, kenapa Allah itu menganjurkan anak-anak kita untuk mengetuk pintu terlebih dahulu agar teman-teman ya, jangan sampai anak-anak kita itu melihat aurat kita atau misalnya kita sedang melakukan hubungan biologis dengan suami gitu. Jadi memang benar-benar harus dijaga betul pandangan anak-anak kita. Nah, kalau anak-anak kita sudah balik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dzinu kama sta'dzana alladziina min qablikum." Apabila anak-anak kalian sudah balik, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang sebelum mereka ya ketika meminta izin. Berarti tadi sama bahwa anak-anak yang sudah balik ya ataupun anak-anak yang belum balik kalau dalam Islam ini disebut tamyiz. Ya, tamyiz itu anak-anak yang belum balik tapi sudah paham ya. Dan ini hendaklah ketika memasuki kamar orang tua, mereka meminta izin terlebih dahulu. Nah, kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana metodenya. Ya, kita bilang, "Nak, kalau mau masuk kamar ibu, ketuk pintu dulu ya. Kalau misalnya diperbolehkan, boleh masuk. Tapi kalau kata ibu, nanti masuknya. Atau tidak ada jawaban, ya enggak memaksa gitu loh. Jadi kita memang ajarkan sedemikian rupa kepada anak-anak kita kalau misalnya memang anak-anak kita harus tahu kapan meminta izin kepada orang tuanya ketika memasuki kamar ya. Baik. Kemudian teman-teman ini bagus banget nih, nanti setelah kita tahu bahwa kita hendaklah mengajarkan izin kepada anak-anak kita. Kemudian nanti ada menyambut usia balik. Wah, ini Masya Allah. Saya tuh pernah ya teman-teman memberikan materi pada anak-anak pra-akil balik. Dan itu pembahasannya kurang lebih beberapa sesi kajian gitu ya. Di antaranya teman-teman kalau kita punya anak ya sudah mau balik, itu banyak-banyak ya teman-teman kita ajarkan hal-hal yang cakupannya adalah ketika anak-anak kita nanti siap ya menjadi mukallaf, menjadi orang yang dibebani syariat. Nah, misalnya apa? Di antaranya yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita batasan-batasan aurat. Yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita siapa mahramnya. Yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah untuk reproduksi itu juga diajarkan. Saya waktu itu berkolaborasi dengan salah satu ustadzah di sini di Sekolah Alam Tahfidz Unggulan, ada psikolog gitu ya. Jadi saya berkolaborasi dengan beliau yang menjelaskan tentang reproduksi wanita itu seperti apa, panjang kali lebar ya. Saya menjelaskan dari sisi syariatnya. Nah, kemudian nanti kita jelaskan juga ya apa kewajiban kalau sudah balik, ya apa kewajiban kalian kalau sudah balik. Dan kita jelaskan juga larangan-larangan apa yang harus dijauhi. Itu kita benar-benar menjelaskan sedetail itu. Dan teman-teman yang namanya anak-anak itu kalau sudah balik maka benar-benar kita sambut gitu ya. Banyak orang tua zaman sekarang yang terkaget-kaget ya belum mengajarkan ini itu ternyata anaknya keburu balik ya. Padahal ya teman-teman pastinya yang namanya anak-anak itu kalau sudah balik ya akan sangat berbeda ketika mereka sebelum balik. Jadi coba kita mulai ngeh kepada anak-anak kita sendiri, kira-kira anak-anak kita ini balik atau belum gitu ya. Bagaimana caranya? Biasakan untuk berdiskusi ya. Jelaskan bahwa nanti kalau ada misalnya kalau perempuan kalau nanti datang haid atau menstruasi, ciri-ciri darahnya seperti ini, nanti tolong kasih tahu ibu ya. Dan nanti para ayah juga menjelaskan kepada anak laki-lakinya, nak kalau sudah nanti misalnya mimpi basah, ciri-cirinya seperti ini, tolong nanti sampaikan kepada ayah ya. Kalau misalnya ayah nggak ada, sampaikan kepada ibu. Anak-anak kalau sudah disonding dari jauh-jauh hari, teman-teman saya kira mereka juga nggak malu ya memberitahu kepada ayah bundanya. Beda dengan seorang ayah dan bunda yang nggak pernah berdiskusi dengan anak-anaknya, ujuk-ujuk tiba-tiba ya mereka langsung tanya sudah balik belum? Ya mereka juga nggak paham. Ya, jadi benar-benar ya teman-teman kita itu jadi orang tua ya harus banyak-banyak duduk dengan anak-anak kita, ngobrol dengan anak-anak kita sampai nantinya akhirnya kita tahu oh anakku sudah balik ya. Dan kita kalau bisa ya teman-teman
anak-anak kita sudah balik itu kita sambut dengan barakallah, kita doakan semoga Allah menjadikan engkau wanita salihah, semoga Allah menjadikan engkau laki-laki yang salih ya mas gitu. Jadi bangga loh, kita tuh senang gitu kalau mereka balik. Dan ini Masya Allah, bahkan ya di sebagian keluarga muslim itu kalau melihat anak-anaknya balik itu mereka mengadakan apa ya, misalnya kayak semacam kumpul keluarga bareng gitu loh, menyambut usia balik. Masya Allah. Wah, ini bagus sekali ya. Coba dibiasakan di rumah masing-masing. Masya Allah. Baik, kemudian teman-teman dari bagian tarbiyah jinsia, diantaranya adalah kalau anak-anak kita sudah balik, maka coba kita sebagai orang tua membimbing anak-anak kita memilih teman yang baik. Wah, ini juga penting nih. Kenapa anak-anak kita itu kita arahkan untuk memilih teman yang baik? Karena teman yang buruk itu akan membawa anak-anak kita kepada keburukan. Ya. Dan tentunya Rasulullah SAW pun pernah mewanti-wanti kita ketika harus memilih teman duduk. Gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Mathalul jalisi salih wasu kahamilil misk. Ya. Wa nafikhil khir. Fahamilul misk imma an yukhdiyaka wa imma an tabta'a min. Kata Rasulullah, orang yang duduk dengan orang-orang salih, punya temannya baik, agamanya bagus, itu dia seperti sedang duduk dengan penjual minyak wangi. Ya. Nah, kalau kita duduk dengan penjual minyak wangi kan minimal kita kecipratan wanginya. Sama, anak-anak kita juga kita ajarkan ya untuk memilih teman yang baik. Karena ini berkaitan dengan agamanya. Ya, banyak loh teman-teman. Saya itu dapati ya orang tua yang punya anak baik dari keluarga baik-baik. Ya. Kemudian dia mondok di sebuah pondok pesantren. Dan di pondok itu dapat teman yang gak baik. Akhirnya waliyadzubillah ya, terjadilah yang namanya suka sesama jenis, perempuan suka dengan perempuan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu karena temannya gak baik. Maka kita sebagai orang tua nih, sebagai orang tua sering-sering doakan anak kita agar Allah mengaruniakan kepada anak-anak kita teman-teman yang baik. Ya, dimanapun anak-anak kita berada, kita pandu, kita kawal dengan doa teman-teman. Ya, karena yang namanya teman itu sangat-sangat berpengaruh terhadap diri anak-anak kita. Kalau temannya baik, temannya salihah, maka insya Allah Allah jadikan anak-anak kita pun anak-anak yang baik, anak-anak yang salihah. Sebaliknya kalau anak-anak kita berteman dengan anak-anak yang tidak baik, ya, yang tidak tahu agama, yang dia jauh dari Allah, maka lambat laun anak-anak kita pun akan menjadi anak-anak yang tidak baik. Baik, kemudian di antara tarbiyah jinsiah dalam Islam itu, di antaranya kalau anak sudah balik, maka ajarkan adab bergaul dengan lawan jenis. Wah, ini penting banget. Pertama, teman-teman, kita katakan kepada anak-anak kita bahwa nak, kalau anak kita perempuan ya, nak, kalau kamu nanti nak ada rasa suka gitu ya sama laki-laki, enggak apa-apa. Bilang nanti ke bunda, bilang nanti ke ibu. Berarti kamu fitrahnya masih bagus. Jangan dimarahin dulu. Alhamdulillah anakku masih normal gitu ya. Sebaliknya kalau kita punya anak laki-laki, maka kita juga katakan kepada anak-anak laki-laki kita, nak, kalau suatu hari kamu ada rasa senang dengan perempuan, coba bilang ke ayah ya, bilang ke ibu ya. Ya, alhamdulillah anakku masih normal. Kita sounding dulu tuh dari jauh-jauh hari bahwa gak apa-apa kok suka sama laki-laki, alhamdulillah. Ya, anak perempuan kita suka sama laki-laki, alhamdulillah. Daripada anak perempuan kita suka sama perempuan, na'udzubillah. Dan gak apa-apa anak laki-laki kita suka sama anak perempuan daripada anak laki-laki kita suka sama laki-laki. Na'udzubillah. Dan zaman sekarang banyak ya ibu-ibu ya yang namanya laki-laki itu suka sama laki-laki. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ini ya teman-teman, penting untuk kita memperkenalkan hubungan lawan jenis dengan anak-anak kita. Jadi tidak apa-apa pertama ya. Kemudian yang perlu kita kenalkan juga bahwa ada kaidah-kaidah yang mesti kalian tahu, yang mesti engkau tahu. Ya, bahwa di antara kaidah di dalam Islam itu, ya pertama misalnya yang namanya laki-laki dan perempuan tuh tidak boleh pacaran. Ya, tidak boleh yang namanya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu dia saling membuka aurat. Tidak boleh yang namanya laki-laki dan perempuan itu pergi berdua. Ya, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu pergi berdua-duaan. Itu tidak boleh. Jadi kita
kasih tahu anak-anak kita bahwa dalam Islam itu nggak ada yang namanya pacaran. Dalam Islam itu kalau sebuah pernikahan tuh ada yang namanya ta'aruf. Ta'aruf itu caranya kayak mana, Ibu? Kita kasih tahu, nanti tukeran biodata, setelah itu nador, setelah itu nanti adanya lamaran, baru nanti nikah. Nggak ada yang namanya tunangan ya. Dan kita katakan juga pada anak-anak kita bahwa setiap diri kita itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan laki-laki yang terbaik. Ya kalau kitanya baik ya. Jadi kalau kita pengen dapat laki-laki yang baik, ya kita menjadi wanita yang baik dulu. Kalau anaknya perempuan, ya. Dan juga kita sounding kepada anak-anak kita bahwa sebenarnya ya dalam Islam itu kita harus menundukkan pandangan. Nah ini penting juga nih. Ada bergaul dengan lawan jenis. Jadi kita di dalam Islam itu ya. Kita diminta oleh Allah untuk menundukkan pandangan. Pandangannya harus dijaga. Jangan setiap laki-laki yang bukan mahram engkau biarkan pandanganmu tertuju kepadanya, ya. Karena yang namanya maksiat itu ya teman-teman berasal dari pandangan yang tidak bisa dijaga. Dan ini ya teman-teman di antara poin-poin yang semestinya kita ketahui agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga anak-anak kita dari yang namanya perzinahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita dari yang namanya perbuatan keji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sebagai orang tua membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang Allah ridhoi. Jazakumullahu khaira atas kehadirannya, dan jazakumullahu khaira atas perhatiannya. Apabila ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.